Pos yang berkenan nonton atau join di acara Sapa Alumni ini. Ya, kita sambil menunggu teman-teman yang lainnya gabung. Saat ini sudah mencapai 30 orang, Pak Bayu 30. Ya. 30-an orang. Oke, kurang lebih 30 orang. Baik, sobat-sobat Orange atau sahabat Poltek Pos, kita manggilnya itu sobat Orange. Gitu, Sobat Pak Orange, Bayu. ya. Masih ingat ya kampus kita warnanya orange ya Pak Bayu ya? Pastilah dekat rumah, ingat. Pak. Dekat rumah. Depan-depanan ya Pak Bayu ya? Depan-depanan, ya. Hadap-hadapan. Ya, baik Pak Bayu. Baik, sobat-sobat Poltek Pos, hari ini kita kedatangan tamu spesial alumni Poltek Pos dari jurusan Manajemen Informatika. Iya, betul. Nah, zaman informatika beliau alumni atau tahun masuknya tahun 2008, begitu Pak Bayu ya? Baik. Ya. Nah, hari ini kita spesial dengan Pak Bayu akan membahas tentang bagaimana sesuai dengan episode kita malam hari ini jadi edisi yang kedua. Kita khusus akan membahas tentang bagaimana kiat bisnis tetap eksis di tengah badai pandemi COVID-19. Jadi kenapa topik ini kita pilih? Karena memang Pak Bayu adalah memang pelaku bisnis yang sukses. Jadi kita ingin tanyakan bagaimana nanti kiat-kiatnya. Nah, sebelum kita membicarakan hal itu lebih jauh, saya ingin sedikitlah membrief gitu tentang siapa sebenarnya Pak Bayu, dilihat dari latar belakang pendidikannya dan bisnisnya gitu Pak Bayu ya. Saya sedikit bacakan dulu tentang profil Pak Bayu. Nama lengkap beliau adalah Bayu Aji Satriadi, AMD.com. Nah, kemudian ini ada moto beliau yang menarik ini. Tidak mungkin Allah letakkan impian di hatimu tanpa kemampuan untuk mencapainya. Begitu Pak Bayu ya, motonya ya. Kurang lebih. Luar biasa, keren. Oke. Nah, Pak Bayu ini sebenarnya Puja Kusuma. Puja Kusuma ya Pak Bayu ya, putra Jawa, kelahiran Sumatera, begitu Sumatera, Pak ya? Iya Pak. Betul. Nah, beliau ini lahir di Bengkulu, kemudian setelah tamat SMA, kemudian merantau ke Bandung, begitu Pak ya? Iya, betul Pak. Merantau ke Bandung tahun 2008 dan menetap di Bandung sampai saat ini, begitu Pak ya? Ya, mungkin nanti bisa diceritakan nanti pindah-pindah kemana atau ada mobilitas kemana nanti bisa diceritakan lebih lanjut. Ya. Nah, kemudian yang alhamdulillah segala puji bagi Allah ini, kita lihat bahwa Pak Bayu ini sebagai seorang owner yang memiliki beberapa perusahaan bisnis. Ya. Saya bacakan satu persatu. Jadi beliau ini owner yang pertama adalah Mac Cyber Store. Apa itu nanti Mike Cyber Store, kita akan gali lebih jauh ke Pak Bayu. Yang kedua adalah importir laptop. Nah, yang ketiga owner dari Malofi hijab dan tas. Kemudian yang keempat owner dari Ramen. Yang kelima owner dari Anafi Project. Jadi totalnya ada 5 perusahaan yang Pak Bayu pegang. Waduh, kita ini boro-boro 5. Satu aja belum punya nih Pak Bayu. Ya, jadi Pak Bayu ini mulai fokus bisnisnya di tahun 2010. Nanti biar jadi kejutan apa awalnya kegiatan Pak Bayu ini. Jadi jangan dikira Pak Bayu punya 5 perusahaan ini tiba-tiba bisa membalikkan telapak tangan jadi 5 Pak Bayu ya. Di profil Pak Bayu ini ada cerita bahwa bagaimana beliau mulai bisnis ini dari kegiatan apa. Nanti biar Pak Bayu yang cerita. Nah, kira-kira demikian profil ringkas dari Pak Bayu. Nah, sobat-sobat Orange, Pak Bayu malam ini memberikan sponsor, memberikan 5 buah hadiah. Nanti kita akan berikan door prize, kita pilih bagi 5 penanya terbaik, gitu Pak Bayu ya. 5 penanya terbaik, dan yang komennya bagus, nanti kita pilih 5 orang, kita akan berikan hadiah dari Pak Bayu. Nah, hadiahnya ini menarik, nanti kita akan sebutkan hadiahnya, ada 5 hadiah menarik. Baik. Nah, oke. Kita mulai bincang-bincang Pak Bayu.
setelah tadi saya sampaikan profil Pak Bayu, nah tentu sekali kita mulai dulu ini karena Pak Bayu alumni Poltek Pos, maka saya ingin ini mendapatkan gambaran dari Pak Bayu, kok tertarik ya masuk ke Politeknik Pos di tahun 2008 itu. Nah tentu sekali kan ada banyak perguruan tinggi ya, dari Bengkulu itu Pak Bayu lihat tentu sekali ada banyak perguruan tinggi di Indonesia. Kok tertarik masuk Politeknik Pos, Pak? Apa sih keunikannya Politeknik Pos? Nanti lebih spesifik kok milih Prodi MI. Nah, apa keunikan dari Prodi MI itu? Baik, silakan Pak Bayu, silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih buat Bapak Direktur. Dan sebelumnya saya terima kasih banyak buat semua dosen saya. Hingga sampai detik ini saya sukses juga berkat perjuangan, doa-doa, dan juga ilmu yang diajarkan sama dosen-dosen saya dulu. Iya. Itu. Kemudian Pak yang Bayu mungkin, masih ingat? ya? Masih ingat siapa aja dosennya? Masih ingat mungkin? Pak Mubasyiron, Pak Pono, kemudian Alhamdulillah, Pak Mubasyiron, Yudi. Ustadz Mubasyiron. Iya, Pak, kemarin juga ngisi kajian di sana juga ada ketemu kajian Pak ya? Mubasyiron. Ya, Mubasyiron. ya. Pak Supono. Siapa Ya, lagi, Pak? Pak Yudi. Pak Yudi. Siapa lagi, Pak? Siapa lagi ya? Sekarang masih ada, udah pada kalau ini semua ya. Ibu Sari, Bu Sari, ingat? betul, Bu ya, Sari. Bu Sari. Terus Bu Siami. Bu Siami, Pak. betul. Bu Siami. Terus Pak Ilham Perdana. Pak Ilham. Ya, kalau Pak istrinya. Firdi kenal Pak? Pak Firdi kayaknya belum ya, dulu. Belum ya. Beliau memang setelah Pak Bapak selesai, beliau baru masuk dan saat ini beliau menjadi kaprodinya. Iya. Ya. Pertanyaan saya tadi Pak, bagaimana kok tertarik ke Poltek Pos Pak? Jadi dulu alhamdulillah qadarullahnya saya kan setelah beres SMA itu ya nggak sempat hura-hura pelepasan siswa SMA ya Pak ya. Jadi langsung berangkat ke Bogor dulu. Kemudian ikut bimbel di sana. Ikut bimbel, terus habis itu ngedaftar kemana-mana. Ya memang banyak diterima di Trisakti, kemudian diterima di UMY, kemudian dapat PMDK juga di Poltek Pos itu. Jadi nggak tahu kenapa feel-nya saya arahnya ke Poltek Pos nih. Ngambilnya manajemen informatika. Ya ibaratnya kayak apa ya? Saya suka manajemen dan saya juga suka komputer. Jadi penggabungan antara keduanya lah, kurang lebih seperti itu. Ya ibaratnya banyaklah hal-hal yang dulu sewaktu kuliah bisa saya praktekkan di dunia bisnis saat ini, terutama ilmu-ilmu manajemennya lah, kurang lebih seperti itu. Iya. Gitu. Pak, sedikit ngobrol tentang manajemen informatika ya Pak ya. Pak, apa keunikan dari prodi manajemen informatika ini Pak selama Bapak studi di Poltek Pos Pak? Nah, keunikannya ya sebenarnya uniknya karena penggabungan sih Pak, karena rata-rata kan kalau informatika lebih ke teknis, kalau manajemen informatika dua-duanya lah ada semua di situ gitu. Jadi ketika dikawinkan gitu Pak ya, dikawinkan antara manajemen dengan informatika begitu ya. Ya, hal yang menarik sih buat saya karena apa ya, bisa menerapkan ilmu manajemen dan juga ilmu informatikanya di situ. Banyak belajar sehingga saya pun di dunia bisnis pun di informatikanya saya kepake Pak buat coding, kemudian bikin tools apa segala macam. Jadi pemahaman tentang informatikanya tuh ada Pak dan kepake insya Allah gitu. Kepake ya. Jadi memang prodi yang unik Pak. Di Poltek Pos itu manajemen informatika. Jadi kalau prodi-prodi lain itu ada dua-duanya semua. Misalkan LB, D3, D4. Tapi kalau manajemen informatika itu khusus, cuma ada satu aja manajemen. Jadi unik memang prodi yang selama ini Bapak tekuni. Pak, selama Bapak kuliah di Poltek Pos tentu ada pengalaman suka duka begitu ya. Tapi sebelumnya Bapak waktu itu kos di mana nih? Ya, saya dulu ngekosnya di Cijorokaso Pak, masuk ke dalam. Waduh, motor aja susahnya luar biasa masuk ke situ Pak. Iya, Cijorokaso berarti sama dengan Pak Chandra ya. Pak Chandra juga minggu lalu cerita itu beliau di Cijorokaso. Jadi Cijorokaso banyak banyak kisah suka dan duka Pak ya di Cijorokaso ya. Kalau ke kampus jalan kaki Pak ya, jalan kaki ya. Awal-awal jalan kaki, kemudian ya dulu kan sempat bisnis juga, jadi uang hasil jualan dibeliin motor seperti itu. Wow, Oke Pak. Nah ini Pak, pengalaman yang menarik Pak selama Bapak kuliah di manajemen informatika. Apa dukanya Pak
selama kuliah di pendidikan, nanti apa sukanya Pak selama Bapak kuliah di Poltek Pos lah. Jadi mungkin kan dari sejak Dukanya awal ya. kan ada ospek atau kita namakan kalau Ya, di Poltek Pos namanya karakter building, Pak. karakter Ada building hal yang betul. menarik nggak Ya. selama karakter building, selama proses pembelajaran itu, kemudian ada Hmm. suka dukanya bagaimana? Silakan Pak Bayu. Ka- Kalau di apa karakter building saya bilang istimewa lah, beda dengan apa ospek-ospek di universitas lain. Apa ya, benar-benar terdidik mahasiswa itu dengan Ah, proses apa pendidikan karakternya, kemudian ilmu-ilmu yang didapat dari situ, leadership segala macam diajarkan. Jadi kepake untuk di dunia kerja seperti itu, Pak. Sampai saat hmm, ini tuh berasa banget didikan ya, dari karakter building saat itu tuh berasa sampai saat ini gitu. sampai saat ini Pak. Ya. Itu. Selama Bapak kuliah, Ya. sukanya apa Pak? Sukanya apa Pak? Sukanya Hmm, cara dosen mengajar yang pertama, Pak. Saya suka alhamdulillah. apa ya? Ibaratnya tuh Prakteknya gimana ya? banyak nggak Pak? Prakteknya banyak Praktek, nggak? ya prakteknya banyak, cuman sisi Hmm. pendekatnya jadi lebih ke kekeluargaan, Pak. Beda sama setelah saya nyambung ke Unpas itu, ibaratnya Ya. lebih nempel ke Poltek Pos. Cara mengajarnya itu lebih Oh. nggak gampang masuk seperti itu. I see, I see. Ya. Oke Pak. Nah, kalau dukanya selama Bapak kuliah di Poltek Pos apa Pak? Hal-hal Dukanya, Pak. jadi ada suka, ada duka kan begitu. Artinya Iya. termasuk selama Bapak kan Bapak ini orang perantau nih dari Bengkulu pindah ke Ya. Bandung. Bagaimana nih Pak? Dukanya jadi saya dulu kan memang benar-benar mandiri, Pak. Iya. Uang dikasih kosan juga, uang kosan, uang kiriman juga pas-pasan. Jadi ya lebih ke apa ekonomi, faktor ekonominya, Pak. Dulu mah benar-benar aduh hafal apa bilangnya. Jadi Oh, ya iya nyari iya. uang buat bayar kuliah, kemudian Jadi prihatin buat maksudnya kebutuhan Pak ya? sehari-hari. Prihatin ya. Ya, Prihatin jadi waktu itu sambil ya. jadi ya Mm-mm. ibaratnya nyari-nyari tambahan, dulu jualan gorengan, Pak. Kemudian sempet dulu emang jadi atlet juga di Poltek Pos juga kan, jadi atlet. Dulu kan saya yang buka UKM pencaksilat di Poltek Pos. Oh, iya iya. Ya, sampai berapa Pernah ikut tanding, Pak? Pernah ikut tanding? ya dulu pertama kali saya buka pencaksilat di situ Merpati Putih, alhamdulillah langsung juara 2 se-Indonesia, Pak. Wah, Itu baru 6 bulan, alhamdulillah. berdiri. Iya. Makanya saya lihat Iya. di Facebook dan IG Bapak itu ada Merpati Putih ya. Jadi terus sampai Ya. sekarang masih aktif ya, Pak ya? Masih aktif di Merpati Ya, Putih ya? kalau lagi ada waktu kita sempet-sempetin aja, Pak, gitu. Iya, iya. Oke, Ya, Pak. masih. Nah, kita lanjut Pak ngobrol-ngobrolnya ini. Ya. Jadi Bapak 3 tahun di Poltek Pos ya. Kemudian menurut Bapak dosen favorit siapa? Bapak siapa nih dosen favoritnya Pak? Bapak Mubasyiran. Pak Ustadz Mubasyiran. Mubasyiran sekarang. Ustadz Mubasyiran. Ya, Mudah-mudahan nih Ustadz Mubasyiran nih nonton nih. Jadi ya, Pak Mubasyiran mudah-mudahan juga sampaikan salam favorit saya, saya Pak. Saya siap. Ya Pak. Ya. Termasuk dosen favorit saya juga Ya. Pak Mubasyiran. Sering Ya. konsultasi ke Pak Mubasyiran terutama tentang masalah Ya. agama. Saya juga ke Pak Mubasyiran. Ya. Sama Pak. Favorit Ya. saya juga Salam Ustadz hormat Mubasyiran. saya buat Pak Mubasyiran. Siap, Ya. siap. Pak Bayu boleh disapa nih teman-teman ada Ya. dari IKA Poltek Pos dan teman-teman angkatan Pak Kan Bayu teman mungkin sekelas silakan. nih. Silakan. Ya. Disapa Pak Bayu teman-temannya. Dan Waduh banyak banget ini nonton. Kayaknya nggak kesapa semua nih, Pak. silakan Pak. Mungkin Bapak Ada masih ingat beberapa teman angkatan Pak Bayu, silakan ada, Pak. Siapa aja ya, yang ingat ada silakan. Pak Edi, Pak Surya, halo Pak Surya, sehat selalu Pak Surya. Pak Surya, ada Ika, halo Pak Ika. Surya. Ya. Kalau kangen-kangen main lagi lah sini silaturahmi. Ada Hilman Ismaya. Nah ini kemarin undang kita pengajian di Masjid Poltek Pos. Ya. Kemudian lagi, halo Mafid Fandisah, halo. Kemudian mana lagi ya? Banyak yang baru nih kayaknya nih. Iya, iya. Teman-teman banyak banget Pak lah Bayu, ada Salman, teman-teman Pak Al-Farizi, Bayu yang ya. seangkatan, Pak. Teman-teman Pak Bayu yang seangkatan masih ingat siapa aja Pak Bayu? Ya. Muhammad teman-teman Lutfi Pak Bayu. yang saat ini gabung sama saya. Oh, Lutfi. Ya, Terus siapa itu, lagi Pak Lutfi? Ya, sahabat dari dulu. Ya, sampai saat ini saya juga bareng-bareng sama dia. Barang Pak Lutfi. Kemudian ada Muhammad Asrul, ada siapa Ricky BE, Iya. kemudian Iya. waduh banyak Pak.
Banyak ya Pak ya. Sukses semualah buat mereka semua teman-teman. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Ya. Waktu dulu itu Pak, tugas akhir Bapak topiknya tentang apa Pak? Ini untuk sambil mengilhami adik-adik mahasiswa. Eh, Dulu tugas iya, akhirnya tentang apa Pak? dulu itu apa ya, simple perasaan dulu itu apa ya? Sistem informasi kepegawaian Pak. Dulu tuh saya PKL-nya Oh, di 8 di Lembaga 8 ya? Antariksa Nasional di Oh, Lembaga ya. Antariksa Nasional di Pasteur. Ya, langsung membuat tugas Ya, akhir juga terkait dengan ya, permasalahan di 8 gitu Pak ya. ya betul. Nah, Pak ini Betul. program spesial untuk ya di pendidikan vokasi lah, terutama di Politeknik itu kita ada program internship atau magang ini. Nah, menurut Bapak Ya. ini berapa pentingnya program magang ini bagi mahasiswa Pak? Kira-kira penting nggak ini program magang ini? Wah, menurut saya sangat-sangat penting Pak, karena di dunia kerja itu sepertinya beda dengan di dunia pendidikan yang sesungguhnya gitu. Karena kalau sudah nyobain di PKL seperti itu kan Pak. Jadi kalau Iya. di PKL itu siswa itu lebih lebih merasakan, oh dunia kerja itu ternyata seperti ini. Diterapkan ilmu-ilmu yang dari kampus tuh ternyata di dunia kerja itu terpakainya seperti ini gitu. Gitu. Jadi lebih Oh, merasakan. lebih merasakan. Itu masuk Oke. kerja, misalnya dari mulai masuk kerjanya jam 9, misalnya pulang jam 5. Jadi yang tadinya kampus misalnya kan nggak masuk masuk full gitu. Jadi lebih merasakan dari sisi ya semuanya lah kerasa gitu. Terasa ya. Oke, Pak. Nah, Baik, ini kita coba dulu satu door prize ini Pak ya. Jadi ya. Pak Pak Bayu ini untuk Hmm, kita sampaikan ke teman-teman di yang lagi apa ini namanya join di sini. Pak Bayu ya, menyiapkan beberapa door prize. Nah, kita ini ada 5 door prize ya. 2 t-shirt, ya, import laptop dan 3 voucher. Kita mulai dari yang ya, pertama dulu Pak. Satu buah t-shirt dulu. Untuk siapa Pak Bayu ya, nih? bisa. Menurut Pak Bayu nih? Untuk siapa nih? Untuk Dari yang yang komen-komen nih. nanya, ya komen atau yang nanya terbaik lah silahkan. Kalau ada Oke. pertanyaan-pertanyaan seputar internal marketing atau seputar bisnis boleh. Oke. Kalau begitu gini Pak. Ini tadi saya lihat Pak Surya komennya banyak nih. Gimana Pak? Kalau kita berikan t-shirt Ya, ini Pak untuk guru kita, boleh, Pak Surya Pak. Jadi beliau ini boleh, senior di boleh. Poltek Pos dan menurut Pak Hmm. Chandra beliau ini paling maskulin Pak di Poltek Pos Pak. Jadi Iya, kita berikan paling Pak. rame itu. Pak ya Pak, betul Pak. Jadi beliau senior kita, jadi banyak hal-hal yang Hmm. kita peroleh dari beliau. Kita berikan Ya, dan komennya bagus, kita berikan satu buah t-shirt import untuk Pak Surya. Nanti kita akan menghubungi Pak Surya. Baik Pak, kita lanjut Pak. Nah, setelah Pak Bayu lulus dari Poltek Pos Pak ya, tahun iya. 2010 Pak ya, 2011, 2011 2011, berarti. 2011 Ya, lulus. Nah, Nah, ini apakah biasanya kan kalau orang lulus kerja itu, lulus kuliah itu kan melamar kerja Pak kemana-mana. Dan ya, termasuk di Poltek Pos juga waktu itu ada tawaran tuh 25 lulusan terbaik atau 30 atau ya, sampai 50 lulusan terbaik untuk bisa direkrut ke PT Pos. Nah, kalau Pak Bayu waktu setelah ya. lulus dari Poltek Pos itu apa yang dilakukan Pak? Ya, jadi Qadarullah dulu tuh ngedaftar yang zamanan IKTP, Pak. Jadi instruktur konsorsium penerbitan IKTP. Nah, dulu tuh alhamdulillah diterima kemudian ditempatkan, dulu kan ngedaftarnya ditempatinnya di Bandung bisa milih. Tapi Ya. ternyata Qadarullahnya ditempatinnya di Pleret Purwakarta. Jadi aduh, saya sudah suka Bandung ibaratnya ditempatin di Pleret, cuman ya nggak saya ambil. Nah, setelah itu ya fokus jualan sambil kuliah lagi di Unpas seperti itu, Pak. Ya, jualan apa Pak, Pak Bayu? Jadi boleh Dulu ceritakan ya, selama Pak Bayu kuliah itu di profil Pak Bayu sudah mulai ya, bisnis. Bisnis apa Pak ya. selama kuliah itu Pak? Jadi ini saya ceritain dari awal nih, Pak. Boleh, Soalnya siap. ini Ayo Pak. lumayan panjang sejarahnya. Ya, boleh Ya, Pak. jadi dulu alhamdulillah sambil kuliah itu jualan apapun yang bisa jual saya jual dulu, Pak. Tripod Ya, kamera, kemudian ya. jualan aksesoris motor segala macam. Jadi kayak kalau saya tuh dulu sering main ke toko apa, pamit sama yang punya tokonya, Pak, bisa boleh saya bantu jualin, Pak, gitu. Nah, dari situ yang punya tokonya bilang ACC, ya udah saya foto-fotoin aja. Zaman dulu saya jualannya di Kaskus. Jadi bayar iklan di Oh, iya situ, iya.
Ada yang gratisan Sudah juga, ada yang berbayar juga. sudah mulai jualan online Pak ya Sudah dari Pak, tahun dari 2008 2009 gitu ya. ya dari awal udah Iya, belajar jualan online iya, iya. saat itu. Termasuk Bapak bilang itu di profilnya bilang jual gorengan itu Pak. Itu Ya, menarik jual sekali gorengan. bagi saya tuh. Betul Pak, dulu ya alhamdulillah sama calon istri lah dulu. Iya, Dulu. Nah, sekarang udah jadi istri alhamdulillah. iya. Dulu Itu zaman belum hijrah sama-sama Pak, jadi masih ya. istri di Poltek Pos juga dulu Pak? Enggak, istri saya di Jani Cimahi. Oke, sip. Jani, ya. Nah, iya. Gitu dulu Nah, dorong gerobak ya iya, ke Brigif Cimahi pernah dulu gerobak saya kebalik, embernya pecah. iya. Ya dirapi-rapihin Wah, lagi, jualan lagi iya. kayak gitu. Ya sehari dapat 100 ribuan tuh udah ya 200 ribuan udah seneng banget lah dulu mah zaman segitu. Mm. Gitu. Jadi mulai merintis dari tukang gorengan Pak ya sampai Ya gerobak betul Pak. terbalik ya pernah ya. Udah, Lanjut ya Pak, kayak gitu lanjut Pak. Pak ceritanya. Nah, Menarik nih Pak. Terus Pak. ya habis itu ya ngumpul-ngumpul duit kan. Jadi Ya, uang kuliah tuh sering saya gunain buat apa ya jualan jam tangan dulu tuh. Dulu saya ya, dapat pertama kali mulai bisnis jam tangan tuh ngelihat ada tukang di emper-emperan pinggir jalan. Ada dia jual ya, jam tangan. Habis itu ya saya minta jadi reseller. Boleh nggak saya bantu jualan? Saya bilang kan, boleh kata si udahnya. Kebetulan orang Padang. Kemudian saya ya. bantu dia jualan. Sampai akhirnya dia ngelihat kegigihan saya jualan, laris-laris. Sampai suppliernya itu dikasih tahu sama dia, udah ngambil ke sini aja langsung lah biar kamu dapat harga yang murah. Saya juga aneh loh kok langsung dikasih tahu gitu kan dapurnya. Nah, Iya. seperti itu. Nah, Jadi sama Pak Bayu jual jam tangan kemana itu? Kok sampai laris manis dia begitu? jualan online dulu, Pak. Jualan Oh, online di Kaskus juga oh iya sama. iya. Ya, cuman Oh, ya dengan teknik marketing lah ibaratnya nggak cuman sekedar posting doang, ada triknya. iya, Seperti itu. iya, Jadi jualan online dulu dulu kan ibaratnya nggak punya modal saya Pak, iya, cuman iya, modal uang kuliah doang. Cuman karena iya, sering bolak-balik ke toko itu, iya. bolak-balik sampai akhirnya yang punya toko tuh bilang, ya udah Bayu, kata kamu kalau butuh barang biar nggak capek bolak-balik, kamu ambil aja mau berapa puluh juta katanya kamu ambil katanya kan. Nah habis Wah, itu dapat ya saya juga kepercayaan gitu takut ya? kan sambil kuliah, Iya, iya, ya iya, saya juga takut. Waduh ini gimana? Saya juga, kalau seandainya nggak laku kan ya nggak enak juga. Cuman ya udah bawa aja katanya, saya bawa. Nah kayak gitu. Jadi dulu mah ya modal kepercayaan aja Pak. Kemudian ada juga yang dari Jakarta juga pernah main nyari supplier ke Jakarta kayak gitu. Sampai kenal orang gudangnya Jakarta. Belum pernah main ke toko saya di Bandung. Sampai akhirnya ngirimin barang ke saya tanpa pamit itu kurang lebih hampir 200 juta zaman saya kuliah wow. itu. Wah, Hampir sudah 200 juta jadi dikirimin jam tangan perputaran, tanpa sepengetahuan. wah, Betul, tanpa sepengetahuan perputaran saya gitu. modalnya ya, perputaran Ya modalnya gitu. sudah tinggi waktu itu Pak ya, sampai 200 juta Betul. ya. Padahal Wah, saya luar biasa. sama sekali nggak punya modal itu, modal uang kuliah Iya, aja sama uang pinjem-pinjeman iya. orang tua kalau lagi ada uang orang tua Jadi gitu. bisnis gorengan sudah mulai ditinggalkan Pak ya, sudah beralih ke jam tangan waktu itu ya. Ya dulu pelan-pelan tapi masih Pak, masih sambil-sambilan. Masih ya. Ya, apa yang bisa Tahun dikerjain tahun saya berapa itu kerjain. Pak? Jadi Jam tangan mulai menanjaknya 2000 Bapak tahun berapa? mulai menanjaknya 2010 11 2010 ya. sampai tinggi ya Hmm. sampai tinggi-tingginya itu 2014 2013 itu Iya paling ya. tinggi itu. Sampai Artinya ini dulu sambil sambil kuliah ya. Bapak sambil kuliah sambil ya berbisnis ya. betul. Ya. Hmm. Ya, penghasilan saya waktu masih kuliah itu kurang lebih 100 jutaan Pak dulu waktu zaman kuliah. Dulu Wow. Omsetnya 200 juta gitu Pak. omset kurang lebih 200 Omset sekian salesnya. sampai. Salesnya Ya 200 sekian ya dulu begitu ya. betul. Waduh, nah ini adik-adik, jadi kita ini terinspirasi dari Pak Bayu ini. Jadi sejak dari mahasiswa sudah mulai jualan dan waktu itu di tahun 2010 sudah punya omset penjualan 200 juta lebih. Nah, kami Ya juga kurang sering lebih. melihat Pak Bayu juga kalau datang ke kampus kan sering lihat tuh banyak nih adik-adik mahasiswa kita Iya, yang jualan macam-macam Pak. Jualan iya, di kampus itu sudah mulai latihan jualan. Nah, iya, menurut pendapat Pak Bayu nih, kalau kita mau mulai bisnis itu kiatnya apa ya Pak ya? Ini kadang-kadang mungkin ada rasa iya. malu, rasa gengsi atau gimana nih Pak? Kalau sebagai mahasiswa mau mulai berbisnis itu bagaimana nih kiatnya Pak?
Ya, kalau saya lihat yang di saat ini di kampus itu kan banyak jualan donat kayak gitu-gitu. Terus Ya, kemudian ya ya, itu menurut saya sangat baik sekali untuk melatih mentalnya dulu, Pak. Mentalnya dikuatin, ya. setelah mental baru belajar ilmunya. Nah, ilmunya itu ya rata-rata kalau seandainya mau sukses bisnis ya belajarnya internet marketing, belajar Facebook Ads, belajar Instagram Ads, belajar SEO, search engine optimization. Kemudian, wah banyak Pak Oh, ilmu-ilmu internet marketing, YouTube segala macam sekarang kan udah luar iya. biasa. Kayak gitu Google Mm-mm. Business kayak gitu. Ya, Pak, lanjut Pak ceritanya nih. Setelah Ya, Bapak menekuni bisnis jam tangan, nah tadi sudah ya. mulai lulus dari Poltek Pos, kemudian Bapak menekuni terus jam tangan, terus bagaimana Pak kelanjutannya Pak? Ini kan Bapak Ya, punya dulu. 5 perusahaan nih, jadi bagaimana nih? Lanjut Pak ceritanya. Ya, jadi setelah itu, setelah jam tangan kan berkembang jadi 4 cabang. Iya. Kemudian terus Di mana kemudian saja Pak? Boleh tahu Pak cabangnya di mana aja nih? di Sarijadi, kemudian di Geger Kalong, di Kopo, sama Ya. di Bengkulu dulu. Oh, jadi itu store ya, toko ya, Ya, toko online dan toko ya. offline juga. Oh Ada ya, toko oke, fisiknya. oke. Itu Iya, kemudian habis itu jualan t-shirt, distro, iya. kemudian tapi itu Oh, bangkrut, Pak. artinya Ya, mengembangkan jualan apa tuh bisnis di bidang t-shirt ya, juga ya? t-shirt dulu T-shirt tapi ya. bangkrut dulu gitu, Ah, sempat oke. sempat bangkrut, ngalamin bangkrut juga di t-shirt karena Yang mungkin t-shirt ya ya. belum jodoh di situ kayaknya, karena Iya. ada pertentangan sama agama juga kayaknya di t-shirt itu. Jadi Oh, kalau ya. di agama itu Hmm. kan ibaratnya Pak, kalau di Islam itu kan nggak boleh jualan makhluk bergambar atau menggambar. Jadi mungkin saya ya nggak diridoin sama Allah gitu kan untuk Mm-mm. jualan-jualan Jadi yang seperti itu. jadi t-shirtnya itu ada gambar-gambar apa, Pak? Jadi ada gambar-gambar ya lebih ke makhluk hidup sih Pak, lebih ke Ah, makhluk oke. hidup. Jadi kayak Ah, kartun-kartun singa seperti itu misal, iya, yang iya. diplesetkan lucu-lucu gitu Pak. Jadi tapi makhluk Ah, bergambar gitu. kalau gambar. Kan Iya. ada juga t-shirt yang jualannya kata-kata gitu, Pak Ya ya? kalau kayak gitu boleh. Nah, Oh, boleh ya. kalau kayak gitu Ah, boleh. Cuman jadi terjun setelah Bapak ini ada habis penurunan jumlah t-shirt terus ya bagaimana nih Pak? t-shirt ya langsung ya sudah saya sadarin aja udah ya berarti Allah belum ridho di sini, saya coba bisnis lain. Nah kemudian Ya, dulu ya kemudian istri itu kan hobi tas sama tas. Nah dari situ ya, belajar lagi bisnis tas, kemudian buka konveksi tas Pak. Nah buka konveksi tas, istri bantuin istri jualan tas, jam ya, tangan masih ada gitu, kapan ya, nambah unit usaha. Ada tas, ya, kemudian sampai saat ini tas ada outletnya juga, ada kantor pemasarannya juga, ya, konveksi, kemudian hijab juga sampai saat ini juga ada. Jadi kita ada konveksi ya. tas sama konveksi hijab, sekarang ada outletnya juga, Saya ada potong kantor dulu Pak. pemasarannya juga. Kalau Ya, yang hijab itu nama perusahaannya Malofi Hijab dan Tas Pak ya? iya, iya, Malofi Oke, hijab aja. Ya, Malofi Hijab. Nah, kalau yang ya. jam tangan yang mana nih Pak? Max Cyber Store atau Mike yang Cyber mana nih? Store. Ya, Mike Max Cyber Cyber Store, Pak. Store itu adalah Nah, jam itu tangan jam Pak ya? tangan. Jam Ya, tangan. Oke. Jadi ya. Max Cyber Store dan Malofi Hijab. Oke, lanjut Pak. Ya, kemudian setelah itu sempat main ke Batam, terus ke Singapura, nyari-nyari supplier laptop. Kemudian Pak dapat supplier laptop, jadi jualan laptop dulu seperti itu. Tahun 2000 berapa ya? 2014-an kalau nggak salah. Iya, Gitu jualan laptop. 2014. Terus buka outlet, saat ini outletnya ada 2 di Patiukur sama di Jatinangor. Office-nya Iya. juga ada di Sarijadi gitu. Mm-mm. Setelah Oke. itu ya terakhir ramen, jualan kuliner. Jadi Jadi ya memang yang beberapa ketiga unit Pak, usaha. sebentar Pak. Yang ketiga Ya, adalah perusahaannya namanya importir laptop ya Pak ya. ya Nah, betul. kalau importir laptop ini mengimport laptop dari mana Pak? Kemudian setelah itu laptopnya dijual online atau di offline Pak? Dijual di online, Pak. Cuman Online. saat Hmm. ini kan udah susah impor, jadi kita memang ada keagenan yang kirim barang ke kita. Jadi ya Oh, kadang iya. kalau bisa ngimpor, misalnya resmi, jalurnya aman, ya saya ambil kalau impor. Cuman kalau seandainya enggak, saya nggak berani ngambil, ya saya ngambilnya ke agenan aja. Jadi ada agen yang ngantar barang ke kita. Nah, itu laptopnya merek apa saja Pak yang Bapak Semua impor? semua merek ada, Pak. Semua merek ya. Semua merek ada. Nah, kalau beli di Bapak itu apakah lebih murah Pak dibanding dengan beli di BEC misalkan begitu? Nah, ini sambil Ya, insya promosi Allah. juga. Mana Ya, tahu ada mahasiswa kita ya, mau beli, dosen mau beli gitu Pak. ya.
Ya, insya Allah kita kasih harga termurah lah buat anak-anak dan dosen-dosen Poltek Pos. Kita kasih harga spesial Asik. nanti. Kasih Heeh, special price nanti. gitu. Nah itu, ibu dan bapak dosen yang mau ganti Ya, laptop, special price. mahasiswa yang mau Ya, mau ganti laptop atau beli laptop, silakan hubungi Pak Bayu nanti boleh. dapat special Boleh price nanti nanti. Oke. langsung Macam-macam merek add ada aja. Pak ya? Betul. Nah, Silakan ini add oke. aja Instagram saya sementara. Jadi DM aja kalau butuh laptop boleh nanti saya bantuin. Ya. Jadi Instagram Pak Bayu adalah @bayu Add titik sat. A Ya Pak ya? Asat. Asat Asat. Asatu Aji Satriadi. Aji Satriadi. Asatu Aji Satriadi. Jadi Ya, Bayu Asat. titik Asat. Oke. Jadi silakan nanti Ya, betul. apa itu namanya teman-teman yang butuh nanti boleh DM ke Pak Boleh Bayu. atau langsung follow aja Instagramnya Follow Instagramnya. @importir.laptop. @importir @importir.laptop. @importir.laptop. Oke, Ya, itu Instagramnya. importir.laptop. Oke. Nah, sudah 3 nih. Max Cyber Store, Importir Laptop, Malofi Hijab. Nah, kalau Malofi Ya, Hijab ini, Pak, tokonya di mana ya. saja nih? Tokonya ada di Jalan Perintis nomor 1 Kavling 1 Simpang 4 Pak, di Sarijadi juga. Oh, Di di Simpang 4 Sarijadi, samping Jalan Bank BRI. Perintis. Ya, samping Bank Samping BRI. Samping Bank Bank BRI BRI. Indomaret. Ya, Oh, ya. Oke. Nah, di di situ Simpang 4. dipajang produk-produk Ya, hijab, juga ya termasuk hijab, tas, Pak ya? tas, ya Hmm. aksesoris segala macam jilbab. Ah, Banyak di situ. boleh tahu Pak, kalau hijab itu dan tas itu produksi sendiri atau Betul. ada pemasoknya Pak? Produksi sendiri kita, Pak. Ada konveksinya, punya kita sendiri. Oh, punya Gitu. sendiri. Nah, Ya, ini terkait tentu sekali kan kalau beli hijab dan tas itu kan kaitannya dengan model Pak ya, model gitu ya. ya, Yang betul. kedua ini segmentasinya untuk siapa ini? Nah, pertama model dulu Pak. Pakai Modelnya ini ya. gimana nih Pak? Modelnya? Modelnya biasanya istri saya sama adik ipar saya yang ngedesain Oh, gitu. Kalau desain. segmentasi pasarnya ya ring umur anak-anak muda sampai tua ada semua. Laki-laki perempuan Pak? Tasnya? Perempuan fokusnya, produk perempuan. Oh, tas perempuan. Tas apa Pak Ya, spesifiknya? Tas apa Pak? Tas tas ya tas sling bag seperti itu, rata-rata tote bag seperti itu. Ya, tas-tas buat oke, ngantor kayak gitu-gitu ada. pengantar ya. Nah, kalau jumlah Ya. salesnya Pak, lebih banyak yang offline atau online Pak saat ini Pak? Eh, Sama sih Pak kurang lebih saat ini. Oh, sama ya, Sama online. 50-50 ya. Ya Jadi 60 40 lah, 60 online, 40 offline lah rata-rata. jadi masih banyak juga orang yang mengunjungi store Bapak begitu untuk Banyak melihat langsung alhamdulillah. barangnya ya. Karena Hmm. kan kita juga ngiklan area Pak. Jadi Iya. kalau di Facebook Ads itu kan kita bisa nargetin eh, jangkauan 10 mil dari outlet misalnya. Jadi orang-orang bisa langsung ke outlet langsung kayak gitu. Bisa juga ditargetin untuk closingnya lewat WhatsApp kayak gitu atau lewat landing Iya. page nanti atau lewat marketplace bisa juga kayak gitu. Ya. Oke, Pak. Ini kok saya belum lihat ada lagi yang komen ini. Sebentar ini. Hmm. Yang komen kita mau masuk ke hadiah kedua nih, Pak. Hadiah kedua kita akan berikan lagi 1 t-shirt lagi, Pak ya. Mungkin Ya. mangga kalau Pak Bayu mau pilih ada yang mau diberikan ke siapa begitu, Pak? Boleh? Boleh kalau ada yang nanya ya. Sebentar saya scroll dulu. Scroll Mas coba. Yak nih. Boleh kalau ada yang mau nanya langsung. Ini ada anak-anak pegawai-pegawai saya juga yang masuk ke sini. Oh, Jangan ikutan jangan, nanya. Pak. Jangan ikutan nanya. Jangan. Nanyanya aneh-aneh nih, nakal. Coba nih nih mahasiswa Poltek Pos mana ini nih? Coba pengen lihat ini. Apakah kalau Pak ini ada yang nanya Pak Edi, apakah ada doa dan amalan khusus yang rutin Pak Bayu lakukan yang menurut Bapak ini sebagai sumber kesuksesan Bapak? Terima kasih. Nah, ini buat Pak Edi. Ya, insya Allah bakal Edi, ya? saya jawab. Pertanyaannya bagus. Boleh buat Pak Edi nanti dapat t-shirt dari ya? importer laptop atau dari Max Cyber Store. Iya, Ya. Pak Edi ya, Pak Edi. Supardi 93. Oke, iya sip, Pak Edi. Supardi 93. Pak Edi Supardi ini beliau adalah Wakil Direktur 2, Pak, bidang administrasi keuangan di Poltek Pos. Ya, mungkin sering ketemu Halo, juga Pak Edi, salam. di masjid ya. Ya. Kita beliau termasuk pengurus DKM.
Terima kasih Pak Edi. Oh, Silakan Masya Allah, dijawab Pak. ya. Silakan Ya, dijawab Pak. Pak Edi, doa dan amalan. Jadi kalau, ya insya Allah kalau amalan, mudah-mudahan ini nggak menjadikan ria dan sombong saya, Pak ya, Bismillah. Jadi, eh, karena kesuksesan itu sebenarnya atas dasar perbuatan kita sendiri. Kalau kita ibaratnya bekerja keras, kemudian diiringin dengan perbuatan baik kita, insya Allah, Allah akan membukakan jalan rizki dari doa yang kita panjatkan, seperti itu. Kalau dari amalan, biasanya saya itu dari dulu membiasakan di jok motor itu disediain paketan sedekah, Pak. Jadi karena membiasakan untuk sedekah tiap hari itu bisa dibilang susah. Susahnya bukan susah gerak atau susah ngeluarin uangnya, tapi susah menyempatkan gitu. Jadi disiapin di jok motor atau di mobil itu disediain paketan sedekah, entah itu bahan pokok sama di amplopin isinya uang, kemudian roti, air mineral, atau sembako aja seperti itu. Jadi dibawa kemanapun kita pergi bawa aja. Masalah ketemu sama orang yang ibaratnya mustahik atau yang layak diberikan, ya alhamdulillah. Kalau seandainya enggak, ya sambil nyari aja keliling. Yang pertama keunggulannya insya Allah dari situ perjalanan kita barokah. Dan amit-amit kalau seandainya terjadi kecelakaan atau meninggal dunia, insya Allah kita syahid. Yang kedua, ya insya Allah itu ibaratnya kalau misalnya kita berikan ke yang berhak menerima, insya Allah dari situ perjalanan kita barokah, kemudian membukakan rizki kita Pak dari doa-doa mereka, misalnya kalau seandainya mereka berdoa seperti itu. Kalaupun seandainya kita berikan, ada malaikat melihat gitu kan, kita lagi meniatkan doa di dalam hati, ya insya Allah doanya bisa terkabul. Yang sering terjadi itu ketika setelah memberikan gitu kan keliling sengaja atau lagi main itu biasanya dibawa. Nah, biasanya pas saya pulang ke toko ngelihat, wah toko tiba-tiba rame, terus packingan banyak seperti itu. Itu yang biasa amalan yang sering dilakukan. Intinya jangan pernah takut bersedekah karena. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan, ini tips yang pertama ini. Memang Pak Bayu sudah mengamalkannya, sudah membuktikannya. Ternyata memberikan sedekah itu bukan harta kita berkurang Pak Bayu, maka bahkan akan berlipat ganda, begitu Pak Bayu ya. Betul. Gimana nih Pak Bayu? Betul nggak begitu Pak Bayu, pengalaman Pak Bayu? Ya betul Pak, berlipat ganda. Bukan hanya harta lah ibaratnya yang berlipat ganda, cuman kesehatan kita juga bisa ditambah sama Allah gitu kan, diberikan kelapangan rizki, kemudahan gitu kan. Ketika kita yang harusnya mungkin mendapat musibah jadi nggak jadi dapat musibah, atau yang sudah dapat musibah dimudahkan, seperti itu. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih itu nasihatnya Pak Bayu. Kita lanjut nih Pak Bayu. Setelah Max Cyber, importir laptop, Malofi hijab, yang keempat rame-ramen Pak. Nah, rame-ramen ini apa sih Pak? Kalau dengar dari bahasanya ya tentu sekali kaitan dengan mie nih Pak ya. Silakan Pak. Ya betul. Rame-ramen itu jadi, apa Pak? Baru berdiri itu kemarin Januari Pak. Januari kemarin buka outlet di Sarijadi. Alhamdulillah launching pertama itu membeludak, itu yang belinya luar biasa, ngantrinya itu berapa belas meter itu yang ngantrinya luar biasa. Ya saya sendiri sampai kaget, sampai seramai itu yang belinya. Jadi produknya itu ada ramen, ada dimsum, kemudian saat ini kita baru ngeluarin menu lagi rice bowl kayak gitu. Ya, insya Allah bakal ada program juga buat nanti rencana mau kita franchising. Pak, gitu. Ulangi lagi Pak, lokasinya di mana Pak? Jalan Perintis, Jalan Perintis nomor 1, Kafling 1. Di mana? Jadi di Sarijadi Pak. Perintis. Sarijadi ya. Jalan Perintis tuh ya lupa lagi nih daerah posisi mana itu Pak? Simpang 4 itu kan, kalau ke bawah tuh Cibogo, kalau ke kanan itu ke Setra Duta Pak. Simpang 4. Iya. Dari Yomart itu ke bawah, nanti nemu Simpang 4, kalau ke bawah itu pasar. Nah itu pas di Simpang 4-nya. Ada ruko 3 lantai, sebelah kanannya itu ramen, sebelah kirinya itu Malofi hijab. Gitu. Di situ. Oke Pak. Kantor kita juga di situ. Jadi produknya tadi boleh diulangi Pak, dimsum. Ada dimsum, ada ramen, ada rice bowl. Dimsum sama rice bowl, dah itu aja. Oke Pak. Ya, sama minum-minuman, ada banyak jenisnya. Sama minuman. Dipasarkan online juga nggak Pak? Ya, lagi proses pemasaran online juga Pak. Ya di GrabFood, Gojek juga dipasarkan di situ. Kemudian lewat Facebook Ads juga. Gitu. Ya, Pak. Instagram ini kan, Ads.
Ya. Instagram App. Ini banyak mahasiswa kita juga yang punya jiwa wirausaha nih Pak. Sambil latihan Ya. nanti mungkin bagaimana kalau misalkan teman-teman mahasiswa kita ini mau jadi agen Bapak yang ikut memasarkan begitu produk-produk Bapak ini gimana Pak caranya kira-kira nih Pak? Oh gitu. Misalkan memasarkan di kampus begitu ya, Mhm. Ya. mempromosikan produk-produk Bapak nanti mungkin dapat fee gitu. Gimana Pak kira-kira kalau kalau begitu Pak? Ya, jadi untuk program resellernya apa ya? Untuk program Ya, reseller sementara ini kita masih belum open, cuman dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan buka program untuk resellernya. Jadi untuk jam tangan, hijab, kayak gitu-gitu nanti insya Allah kita buka juga. Laptop juga insya Allah kita buka juga dalam waktu dekat ini. Nanti juga kita share bagaimana tips-tipsnya untuk jualan sosial, jualan di media sosial kayak gitu, di oke. marketplace atau di Facebook Ads segala macam. Gitu. Iya. Mungkin Jadi, boleh saya mm-mm. ada masukan sedikit nih Silakan, Pak dalam silakan, acara kita malam ini. Jadi silakan Pak. kita balik ke topik untuk apa? Topiknya ini kan lebih ke solusi bisnis di kala pandemi ya Pak ya. Betul Pak. Nah, Nah, jadi jadi kita mau masuk ke sana nih Pak. uh, Cuman Bapak akan ada satu ini lagi Pak, satu hmm, perusahaan lagi hmm, yaitu Anavi ya Project Pak. Anavi Project betul. itu apa Pak? Anavi Project Sama Pak. itu brand, kalau itu brand khusus tas aja. Oh, brand Khusus khusus tas. tas. Kalau tadi kan ada Brand. Malofi Bags, Malofi Hijab, terus kita bikin brand Ya. lagi lah ibaratnya kayak kompetitor lah Pak, kurang lebih. Cuman dengan pasar Ah, yang berbeda seperti itu. oke, untuk Ya, segmen yang berbeda gitu Pak ya. ya. Baik Pak. Nah, sekarang yang seperti Pak Bayu tadi sampaikan. Nah, Hmm, tentu sekali ini kita sebelum adanya pandemi ini kan kondisinya normal Pak. Bagaimana tingkat hmm, penjualan Bapak, ya. marketing Bapak. Nah, kemudian pada saat terjadi pandemi ini Pak, ini bagaimana ini kiat-kiat bisnis Pak Bayu ini bisa tetap eksis dan Hmm, penjualannya juga tetap bisa meningkat nih? Ya, bagaimana Pak caranya ini Pak? ya, insya Allah ini akan saya share seperti apa sih bisnis di kala pandemi ini. Ya, Posisinya mungkin yang sudah mengalami bisnis atau yang belum. Jadi saya jelasin dulu ketika bisnis saya masuk ke era pandemi seperti ini, Pak. Jadi iya Pak. ada Silakan Pak. beberapa teknik itu beda-beda tiap unit usahanya. Jadi ya intinya sih kita harus peka ngeliatin, wah ini pandemi ini bakal terjadi kayak gini. Jadi kita harus bisa membaca situasinya. Jadi kita harus menyiapkan strategi. Jadi masing-masing unit usaha pasti beda. Cuman saya kasih contoh dulu, mungkin dari brand hijab dulu misalnya. Sebenarnya bisnis itu ketika pandemi itu polanya aja yang berubah. Nah, ketika kita jualannya hijab, nah kita merubah pola tuh nggak bisa jualan hijab dengan ya teknik yang seperti itu aja. Kita harus merubah polanya. Mungkin dengan membuat desain hijab plus jadi udah digabung di desain jadi masker juga. Jadi sekalian pakai hijab, sekalian pakai masker. Nah, itu. Kemudian membuat promo misalnya beli hijab bonus masker. Nah, itu kita jualan pakai Facebook Ads, pakai Instagram Ads, endorse, paid promote seperti itu. Jadi merubah polanya yang tadinya jualan hijab standar dimodifikasi jadi brand hijab udah sekaligus sama masker. Jadi nyatu si hijabnya itu. Seperti itu. Itu. Jadi Iya, iya. itu untuk di hijab. Jadi polanya aja yang berubah. Kemudian kalau di laptop kita pas pandemi itu masih bisa dibilang udah deket-deket, tapi saya udah baca, wah ini situasinya bakal bahaya nih kalau misalnya lama geraknya. Jadi waktu itu langsung bikin promo work from home. Jadi kita berikan diskon untuk teman-teman yang bekerja di rumah, kita kasih diskon untuk pembelian laptop. Kemudian bisa juga kita berikan bonus ebook atau soft copy tutorial untuk bisnis online di dalam paket pembelian sebuah laptop seperti itu. Kemudian ya banyak-banyak intinya sih kita bikin paket bundling-bundling untuk laptop karena di masa pandemi ini kan orang butuh banyak laptop untuk bekerja di Betul. rumah, kantor-kantor Iya. rata-rata gitu. Jadi ya kalau dari sisi laptop sendiri sih masih ya nggak goyang lah di kala pandemi seperti ini Iya. masih normal. Malahan mungkin ada Itu kenaikan hanya juga. hanya hanya laptop saja Pak, nggak ada handphone atau tablet gitu? Handphone kadang kalau ada masuk barang ya kita pasarkan juga. Gimana masuk barang aja. Hmm. Nah, Hmm. gitu. Oke, jadi tadi Kemudian di bundling Pak ya, di bundling. Oke, paket lanjut Pak. bundling. Nah, Iya, jadi itu untuk brand hijab, laptop itu kan kondisi bisa dibilang online offline. Nah, kalau iya. misalnya teman-teman bisnisnya di produk jasa atau di produk yang benar-benar total di offline, mungkin
ya ada banyak banget, jadi nggak bisa dijelasin satu-satu. Kurang lebih kita harus belajar untuk merubah polanya. Gimana sih cara bisnis online di kala pandemi? Nah, strateginya seperti apa? Yang tadinya ibaratnya manual, kita coba untuk online kan, atau membuat strategi yang lain. Mungkin contohnya, misalnya Pak ya, di bisnis mungkin rental, misalnya rental PlayStation atau rental apapun itu misalnya. Nah, kita kasih contoh misalnya di rental PlayStation. Ada penyewaan PlayStation itu yang tadinya di tempat kan nggak boleh buka tuh ininya apa Ya. Penyewaan di tempatnya nggak boleh. Nah, jadi kita rubah Ya. polanya jadi penyewaan harian, disewain langsung ke rumah gitu kan. Oh, Pemasarannya iya, iya. bisa lewat brosur, bisa lewat optimasi iklan di sosmed atau YouTube atau WhatsApp marketing, atau bangun, kalau misalnya udah terbentuk polanya, tinggal bangun tim untuk beriklan di sosial media seperti itu, Iya. iklan berbayar Jadi seperti itu. dibutuhkan kreativitas Pak Kemudian ya, kreativitas ya. betul, Ah, jadi nggak hanya diam, kita ngelihat kondisi pandemi diam aja nggak cari pora iya. baru, ya itu berbahaya seperti itu. Kemudian Oke. mungkin kalau seandainya yang dalam masa pandemi, kan saat ini banyak banget yang di PHK, saya juga turut prihatin, yang banyak yang dirumahkan. Iya. Ya mungkin bisa belajar untuk bisnis online lah. Ya Iya. misal jualan produk edukasi untuk anak, kan rata-rata kalau saat ini misalnya yang pada dirumahkan atau kondisinya semua kumpul di satu keluarga kan, jadi seharian di rumah bingung, jadi mungkin produk yang tepat kita jualan produk mainan edukasi misalnya untuk anak kayak gitu, diiklankan ya, bisa pakai Facebook Ads, bisa pakai Instagram Ads kayak gitu. Jadi Iya. ditargeting kira-kira yang apa, orang yang udah punya anak umur berapa sampai berapa kan bisa ditargetin Pak kalau di Facebook itu. Gitu. Oke, Kemudian Pak, misalnya kalau yang jual, ramen Pak, yang ramen Bapak ya, bagaimana nih Pak selama oh pandemi ini? polanya. Nah, Ya. kalau yang ramen ini kondisinya kita memang dadakan karena kan baru brandnya Pak. Ya. Tapi pola yang udah kita siapkan waktu itu, kita nyiapin untuk produk apa? Produk frozen food. Jadi ya dijual kondisi Wah, oke, frozen frozen food. food. Ide-ide ya, kalau buat teman-teman yang mungkin jualan kuliner, ya solusinya mungkin lebih ke frozen food seperti itu. Ya. Dijual Pak, online. sebelum kita teruskan Pak, ini Ya, kita buka lagi door prize yang berikutnya Pak, yaitu ya, hadiah 200.000 pertama. Jadi ada voucher 200.000 pertama. Silakan nih Pak, ada beberapa pilihan ini Pak. Yang ya, saya lihat di voucher sini belanja. pelajar belanja ya. Dari tadi saya Ya, lihat nih komennya banyak sekali ini. Saya pilih satu orang ya, dulu Pak ya. Saya pilih Pak boleh, Pak boleh. Somadi Pak. Pak Somadi. Mbak Pak Somadi. Somadi. Pak Somadi ini komennya Ah. banyak sekali ini. Jadi saya kira kita berikan yang 200.000 pertama untuk Iya, Pak Somadi Pak ya. Oke, iya 200.000 boleh. pertama untuk Pak Somadi. Oke, kita masih ada dua voucher lagi untuk 200.000. Kita lanjut Ya, Pak. Nah, ya, Pak, kita punya sisa waktu 9 menit nih Pak ya. Nah, ya. selama pandemi ini, omset sales Bapak ini atau penjualan Bapak ini turun tetap atau meningkat Pak? Ada beberapa unit usaha yang naik, ada yang turun. Seperti itu Pak. Oh, Karena kan ada outletnya oh, juga yang tutup, kita iya, berganti betul. sama fokus total online. Cuman masih alhamdulillah masih jalan semua. Ada yang naik, ada yang turun. Jadi saling menutup Seperti lah itu. begitu Pak ya. Tetap Saling tetap menutup. eksis. Jadi tadi Cuman ya kuncinya bisa dibilang, ya, Jadi kuncinya tadi Pak, gimana Pak? satu adanya kreativitas Pak selama pandemi ini, kemudian jangan diam Ya, aja, begitu strateginya harus Pak. cepat. Ya, Strategi ya harus putar cepat. strategi lah, cari pola baru, pola bisnis baru gitu kan. Itu kemudian ya banyakin sedekah aja Pak. Ya Banyak yang semua sedekah semua ya. ini cuman sementara Pak. Seperti Iya, itu. alhamdulillah. Baik Pak. Nah kita ini tersisa waktu 8 menit lagi Pak. Ya, Nah ini dalam rangka untuk memotivasi adik-adik Pak, ya, adik-adik mahasiswa kita dan teman-teman yang lain Pak ini. Termasuk tadi Pak Edi juga ya, Pak Edi dosen ya. kita itu adalah bisnis juga Pak, bisnismen Oh, juga. Masya Allah. Beliau membuat Ya. membuat bakso Pak, enak sekali Pak. Jadi ini mungkin untuk motivasi Pak, bagaimana nih Pak untuk mengembangkan bisnis dan satu untuk memulai bisnis, yang kedua untuk mengembangkan bisnis Pak ke adik-adik Jadi mahasiswa. kalau untuk ini tuh untuk Pak Edi dulu nih, yang produk apa bakso. Semua aja Pak lah, boleh, Jadi kalau boleh. untuk mungkin ide aja ya, kalau seandainya Ya, produknya produk bakso, boleh misalnya mau dibikin bakso dalam bentuk frozen food Pak. Nanti tinggal kita bikin konten iklan yang menarik, value ya, produk dari produk Bapak yang membedakan dengan produk orang lain itu apa gitu.
Iya. kemudian diiklankan, kita bikin konten yang bagus, yang kena ke psikologis pembelinya, kemudian diiklankan lewat Instagram Ads atau Facebook Ads. Nanti bikin medsosnya, misalnya di Instagram, misalnya akunnya apa. Kemudian mungkin kalau misalnya lewat Facebook Ads, ya kita iklan, bikin landing page, di situ kita jualan produk bakso tersebut. Atau bisa digabungkan dengan produk-produk yang lain, misalnya ya ibaratnya maklun produk-produk yang lain biar banyak gitu ininya produknya, nggak cuma ada bakso aja, bisa seperti itu. Pak, yang Kemudian kedua ya, Pak, untuk mahasiswa Pak, kalau teman-teman mahasiswa kita ingin bisnis Pak, kira-kira ini bisnis apa nih yang paling menjanjikan Pak? Artinya kan hmm. mahasiswa ini juga sambil kuliah, maksudnya supaya bagaimana Oh ya, mereka tetap bisa lulus kuliahnya dengan nilai yang bagus, hmm. tetapi juga Ya. bisa menjalankan bisnisnya nih Pak. Apa kira-kira nih Pak? Bisnis yang cocok Jadi nih. ya, buat teman-teman yang mahasiswa saat ini, adik-adik mahasiswa, eh, saat ini mungkin saya rasa mahasiswa itu belum semuanya terpikir untuk berbisnis. Tapi Ya. ingatlah, rata-rata ya, mahasiswa yang khususnya perempuan, rata-rata kalau seandainya sudah menikah, rata-rata pada jualan online semua. Nah, Oh, sangat disayangkannya, bisnis online itu hanya sebatas posting-posting biasa. Ibaratnya nggak ada ilmu internet marketingnya. Nggak mempelajarin hal-hal yang berkaitan dengan internet marketing, hanya sekedar ya. jualan di marketplace biasa tanpa adanya optimasi akun, atau hanya sekedar jualan di WhatsApp, atau hanya sekedar jualan di Facebook tanpa adanya strategi di internet marketingnya. Seperti itu. Jadi ya saat ini silahkan banyak-banyak belajar apa sih itu internet marketing. Mungkin di sini saya tidak banyak membahas tentang teknisnya, tapi ya ketika mungkin ada teman-teman yang pengen bertanya atau mau sharing-sharing sama saya, insya Allah kalau ada waktu saya sempatkan nanti untuk lebih ke hal-hal teknisnya. Tapi untuk saat ini saya jelaskan, yuk pelajari internet marketing, karena internet marketing itu ilmunya nggak akan pernah mati. Oke Gitu. Pak, kita buka satu lagi Pak, ini karena Bapak masih punya dua hadiah lagi Pak. Kita Ya, berikan bagaimana Pak? Ini kalau Hilman Ismaya ini ya. pegawai Bapak apa bukan Pak? Oh, bukan, Pak. Itu Bukan. Bagaimana Pak? ya, Kalau kita berikan boleh. ke ini mahasiswa atau apa Pak? Hilman Ismaya ini. Mahasiswa Poltek pasti, Pak. Oke, sip. Anak didik Untuk Bapak itu. siap ini untuk Mas Hilman Ismaya Ya, memperoleh hadiah 200 ribu rupiah Rp1.000 dalam voucher bentuk belanja importer. voucher Ya, belanja di importir. Ya, ya, masih ada satu lagi Pak. Oke Pak. ya. Jadi tadi bisnisnya itu jadi kalau anak-anak silakan mau bisnisnya apa sebaiknya online gitu Pak dan optimasi ya. Optimasi bagaimana cara marketing di online ya. Jadi jangan cuma sekedar posting-posting begitu Pak ya. Ya, Oke. betul. Nah, kalau jenis bisnisnya bisnis apa Pak yang menarik Pak? Bisnis untuk di kala saat pandemi, Pak ya. Ya, Nah, jadi pandemi dan ke depan lah gini ya. dan ke Apa Pak? depan ya, Pak. Jadi kalau misalnya saat ini hati-hati memilih bisnis. Jadi kalau seandainya Iya, bisnisnya tuh bisnis musiman, nah hati-hati. iya, Misal teman-teman kayak misalnya dulu zaman musim cincin, nah itu cincin iya. batu akik, itu hati-hati bisnis seperti itu. Hati-hati Nah, bisnis karena musiman ya. musiman. Terus kemudian mungkin di saat pandemi banyak yang bisnis masker. Nah, itu hati-hati juga Iya, karena ya insya Allah pandemi ini ada akhirnya lah. Jangan sampai iya, kita fokusnya di situ aja. Nah, nanti iya, berbahaya. Kita harus cari bisnis-bisnis yang kira-kira bisa sustain. Nah, kira-kira iya, seperti apa? Ya, sebenarnya ada banyak Pak produk-produknya. Tinggal kita mencari pasarnya gitu. iya, Kalau saat ini memang kondisi pandemik, semua unit usaha apapun itu pasti terkena imbasnya. Nah, kalau untuk produk-produknya, ya kita tinggal ngulik ibaratnya. Kayak misalnya tadi mainan edukasi atau obat-obatan. Kalau obat-obatan bisa dibilang kayak apa ya, obat-obat kesehatan lah, iya, buat skincare, kayak skincare kayak gitu, itu bisa dibilang abadi lah. iya, Orang-orang juga ya ibaratnya yang posisi di rumah saat ini pun tetap beli skincare, karena kalau misalnya udah ketergantungan sama suatu produk biasanya susah untuk lepas gitu. Oke Kemudian Pak, mungkin Pak ya, kita stop dulu sebentar Pak. Ini ya, masih ada satu hadiah lagi, yang ya. terakhir, yang ketiga ada alternatif ini Pak. Ada Manda Suryanto. Ini bukan pegawai Bapak ya, kalau Manda Suryanto Bukan, ya. bukan. Oke, kita berikan yang hadiah ketiga, yaitu Manda Suryanto. Nanti semuanya ini bisa DM di apa itu namanya IG Poltek Pos ACID Pak ya.
Oke Ya, Pak, boleh. kita punya waktu tinggal 3 menit lagi. Closing statement dari Bapak, Pak. Ya, Saran untuk mahasiswa Poltekpos bagaimana supaya cepat lulus dari Poltekpos, kemudian kalau dikaitkan dengan kuliah, dan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh lulusan Poltekpos nanti untuk bisa ya, eksis lah di masyarakat, Pak. Silakan Pak. Terutama untuk bisnis, ya. Pak. Jadi fokus untuk Terutama bisnis untuk sekarang. Oke, Ya, jadi buat teman-teman adik-adik Poltekpos semuanya jangan takut untuk berwirausaha. Jadi ya, kalau misalnya mindsetnya hanya sebatas lulus terus kemudian ngantor, coba ya. dirubah jadi lulus jadi business owner atau jadi direktur. Itu kan lebih menarik, bisa membuka lapangan pekerjaan Ah, baru gitu kan. Kemudian ya banyak-banyak belajar tentang internet marketing tadi yang saya sebutkan, ya, tentang Facebook Ads, Instagram Ads, SEO segala macam. Jadi pakarnya di situ. Eh, Bisa ibaratnya nanti ketika udah menguasain apa misalnya bisa buat buku gitu kan, bisa jadi pakar di situ. Itu lebih oke, ibaratnya kayak jualan, cara jualan Pak, itu nggak akan pernah mati saya bilang. Jadi buat buku seperti itu. Jadi jangan hanya fokus oh lulus kuliah ngantor gitu. Ya itu udah biasa. Cobalah untuk berpikir gimana caranya untuk kita tuh membuat sebuah bisnis baru. Nah, kita mempekerjakan orang-orang pintar di situ. Seperti itu. nah, begitu adik-adik sekalian. Jadi kalau jadi pegawai itu pintu rezekinya satu, Pak ya. Kalau Nah, jadi pengusaha pintu rezekinya berapa, Pak? insya Allah ada 10. 9 dari Ah, 10 itu pintu rezeki itu dari pedagang. Nah, tapi dari untuk pedagang. tapi untuk pedagang yang seperti apa dulu? Karena nggak semua Ya, pedagang itu pintu rezekinya ada 10. Itu. ya, ya, pedagang seperti Pak Bayu dan teman-teman lain yang Ya. sukses. Ya, insya Allah, Pak. Jadi, Insya Allah. iya, alhamdulillah, alhamdulillah Pak Bayu tidak terasa ini sudah Hmm. hampir sejam kita diskusi. Mungkin nanti kita bisa diskusi di lain waktu. Ya. Jadi ini program Poltekpos menyapa salah satu alumni kita yang sukses. Uh, Amin. Adik-adik sekalian dan sobat Ya. Poltekpos. Jadi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bayu yang telah Ya, sharing sama-sama. bagaimana kiat-kiat bisnis sukses di era pandemi, dan juga terima kasih atas door prize-nya. Mudah-mudahan kita Ya, doakan semoga Pak sama-sama. Bayu beserta keluarga, beserta pegawainya terus sehat walafiat dan bisnisnya Amin. terus sukses. Terus sukses, Amin. maju. Dan jangan lupa nanti kalau ada anak-anak Poltek yang ingin bertanya ke Pak Bayu dan Boleh juga ya. ingin gabung apa itu namanya magang di Pak Bayu, harap Ya, insya diterima ya Allah. Pak Bayu ya. Ya, Harap siap diterima Pak. ya. Saya membuka Sebenarnya rumah dengan Pak Bayu itu nggak jauh tuh, di depan Poltek Pos ada ya komplek perumahan apa namanya Pak Bayu? Komplek perumahan apa namanya? Syariah Residen, Pak. Syariah Syariah Residen, Residen yang persis. dulu itu ya, Mm-mm. yang dulunya itu cuma cita-cita aja, Pak. Iya, iya. Dulu zaman gembel saya pernah Iya, nelpon itu rumah dijual. Wah, nggak kepikir saya sampai saat iya. saat ini bisa kebeli gitu. Baik Pak Bayu.